Shalom, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Kita rindu saudara, mari kita satukan hati kita. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Kurasakan Shalom Mbak Lina, Tuhan memberkati. Haleluya. Roh Kudus, kurasakan kehadiran, kurasakan kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Shalom Pak Dwi, shalom Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Shalom Pak Siswa, shalom Pak Sutrimo, Tuhan memberkati. Kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau live bersama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik yang Amin. live pada sore hari ini dan yang streaming pada sore hari ini. Kuasa-Mu bekerja atas kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang beracara di tempat ini saat ini Tuhan, juga nanti yang ikut streaming Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja buat setiap kami semua. Berkati Buria yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Kau siapkan hatinya, Kau siapkan pikirannya, Kau siapkan semua yang sudah Engkau persiapkan buat Buria untuk disampaikan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah sore hari ini kuasa-Mu bekerja buat setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
kita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan Kami percaya anggur baru tercurah di dalam setiap hati kami yang percaya. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu karena kami percaya firman-Mu yang akan menolong memampukan setiap kami di dalam kami menghadapi badai yang silih berganti di dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja atas kami, Engkau Raja atas program Kasih Kristus pada sore yang indah ini, 12 Juni 2020, semua karena kemurahan-Mu. Urapi semua saudara kami yang streaming sore ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Anggur baru tercurah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita lanjutkan di season pertama ini 12 Juni 2020. Ya saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Kita kembali akan belajar dari seorang nabi, yaitu doa Nabi Habakuk, ada di dalam Habakuk 3. Tolong Mas Bagas bisa dibacakan. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hiduplah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari seisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busurmu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan sengal, dan aku gemetar di tempat kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, haleluya. Firman-Nya saudara di ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pujiannya saudara ya. Mari kita memuji sebentar saudara. Ada pujian yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini awal pertama kali pujian ini boleh saya nyanyikan waktu saya bertobat. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Haleluya. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah saya kirimkan ke tim tapi nggak nyimak. Untuk itu makanya saudara, mari kita terus belajar. Nanti selesai firman Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kalau semalam saudara kita belajar tentang Bapak Abraham dan apa Mas Bagas? Iman seorang Bapak Abraham. Tadi malam saudara kita belajar tentang Sakius dan Abraham. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham ini mempunyai iman yang besar ya. Yang pertama saudara, mempunyai iman yang besar yang diekspresikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil Abraham untuk mengadakan perjanjian dengannya. Abraham tadinya belum dikenal, bahkan ayahnya Terah adalah seorang penyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kalau tadi tim kami Mas Bagas membacakan firman Tuhan di dalam Habakuk 3 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-19, di mana saudara, Habakuk ini seorang nabi yang penuh dengan nubuatan. Nanti kita belajar saudara. Kalau Abraham saudara, Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya Ur Kasdim dan pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkannya. Abraham menaati panggilan Tuhan tersebut. Ya, Abraham mentaati panggilan Tuhan tersebut, taat, setia, patuh. Di dalam Kejadian 12 dari ayat 1 sampai 3. Ia meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya, yang pada saat itu belum diketahui Abraham. Dia nggak tahu saudara. Dia nggak tahu apa-apa, tapi dia itu nurut, dia setia, dia taat. Salam Neo, Tuhan memberkati. Ketaatan
mendatangkan berkat. Ya, amin. Pinter anak muda ini, saudara Neo ya. Salam Koneo, Tuhan memberkati luar biasa, ketaatan menghasilkan berkat. Saudara mendatangkan berkat katanya. Tapi kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ketaatan Abraham saudara, Tuhan juga berjanji. Dia ketaatan Abraham pada perintah Tuhan ini menunjukkan bahwa ia sangat percaya kepada Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Allah, orang yang percaya, dia akan selalu taat. Dia nggak melihat tapi taat. Pribadi yang dipimpin Tuhan, yang percaya kepada Kristus, itu pasti taat. Dia nggak takut dengan apapun juga, nggak khawatir dengan apapun juga. Tuhan juga berjanji akan membuat keturunan Abraham sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Saudara dan saya, berapa lama Abraham menunggu janji Tuhan? 25 tahun. Baru memiliki seorang putra Ishak di usia yang 100 tahun. Kalau saya kembali saudara, tadi waktu saya merenungkan firman ini dari pagi dini hari. Saudara ya, kalau pagi itu sejuk, saya udah jalan-jalan kemana-mana saudara. Saya tadi jalan-jalan, kalau dulu jalan-jalannya pakai kaki. Sekarang harus naik sepeda motor saudara ya. Terus sampai di sana saya parkir, saya jalan-jalan. Di dekat-dekat rumah, komplek rumah sini aja saudara. Di Pasadena kita jalan-jalan. Kita merasakan udara sejuk. Sembari saya merenungkan firman ini, Tuhan itu kemarin kok tidak dikupas habis tentang Bapak Abraham. Ya siap Tuhan, kami lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu banyak hal yang Tuhan kerjakan satu hari ini dalam hidup saya. Terus firman Tuhan juga datang kepada saya kembali bilang begini, janganlah engkau percaya kepada seorang pemimpin yang tidak memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Sampai tadi saya, maaf saudara, mempersiapkan diri di waktu kita di kamar mandi, Roh Allah itu terus mengajari saya, janganlah kamu percaya kepada seorang pemimpin yang memiliki iman tanpa menunjukkan perbuatannya, yang dalam arti jarkoning. Kuat sekali saudara. Sampai saya ganti baju, tadi Bu Ana datang, itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Luar biasa. Jadi saudara, tidak penting siapapun yang di hadapan saya, kalau dia tidak menunjukkan imannya disertai dengan perbuatan, saudara dan yang dikasih Tuhan, sungguh Tuhan itu menaruh visinya, misinya di dalam hidup saya itu begitu wow, luar biasa. Kalau kita nggak benar-benar memiliki keintiman, kita nggak akan mampu melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tuhan ini tuh saudara, Allah yang sama yang disembah Bapak Abraham, Allah yang sama yang diagungkan oleh Abraham. Tetapi Abraham baru menerima penggenapan janji Allah saudara. Selama apa saudara? 25 tahun. Umur 100 tahun Abraham baru memiliki seorang anak, seorang putra. Namun anak yang Tuhan beri tersebut saudara, Tuhan perintahkan untuk dipersembahkan. Apa yang dilakukan Abraham? Manut. Abraham taat, Abraham setia. Saya itu merenungkan sehari ini, sungguh luar biasa. 25 tahun itu penantian yang panjang, yang tidak sebentar. Saudara, ini membutuhkan benar-benar ketekunan, kedisiplinan, komitmen di dalam Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan main-main. Dan Abraham taat saat diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak. Imannya diuji. Berapa kali dari awal 18 April sampai hari ini. Sampai hari ini 12 Juni 2020. Saya selalu sampaikan, kalau kita nggak peka, Tuhan lewatkan. Kalau saya waktu itu nggak peka, nggak tahu,
Saya bersungut-sungut lah, ya mana mau. Paginya saudara saya banyak terima CT. Beliau ini seorang ibu, ya wanita karir yang bekerja, ada PNS, berbagai macam, rata-rata PNS tadi mengatakan 3 pribadi ini. Kalau saya bla 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 macam-macam, saudara. Terus saya sampaikan setiap kita punya versi masing-masing berbeda untuk sebuah ketaatan. Kalau saya, Tuhan izinkan gendong anak jalan kaki, berangkat 2 kilo, pulang 2 kilo, gendong dan gandeng anak. Itu Tuhan izinkan supaya apa? Melalui itu Ria bisa bersaksi. Lah kalau saya menyampaikan tentang sebuah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya menyampaikan sebuah tema iman yang disertai perbuatan di dalam Yakobus berapa? 2 ayat 26. Terus kalau saya nggak melakukan kan ya jarkoni, jangan didengar lagi. Nggak perlu saudara ikuti lagi, nggak usah ikut streaming. Jarkoni untuk apa? Saya nggak akan biarkan diri saya, saudara, saya biarkan diri saya diajar seorang yang tidak memiliki iman yang disertai perbuatan. Itu saudara. Betapa keras, betapa ketatnya saya tidak peduli dengan setiap ketetapan-ketetapan yang dibuat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang inilah Tuhan didik saya dari awal. Lah saudara belum pernah kan kalau lahir ini dikasih samurai? Saya ngalami. Kalau mau dibunuh begini karena mau ke gereja, saudara, kita ngalami. Saya katakan, saya tetap mau pergi. Karena Yesus sudah panggil saya. Sama mata saya pelerak-pelerok ke atas, ke bawah, saudara. Saya katakan waktu itu, saya tetap akan pergi. Suami saya sendiri, saudara, saya akan tetap pergi sekalipun dilarang. Mau diapa-apain saya akan pergi. Ini Bu Ana kenal suami saya ya. Ada juga anak saya di sini. Saudara, dan nanti pasti didengar juga streaming saya ini. Didengarnya, dilihatnya, direnungkannya. Saudara, kalau waktu itu Tuhan akan lalukan ala Ria, cuman begini toh imanmu. Ya sudah, aku cari yang lain. Banyak Ria yang mau. Kan bukan aku yang butuh lu yang butuh aku, Ria. Bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Amin. Saya dan saudara yang butuh Tuhan, yang perlu Tuhan. Berapa sering ujian itu terus Tuhan izinkan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, sangkal diri pikul salib setiap. Bapak Abraham luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia taat. Ini juga membuktikan betapa besar imannya Abraham kepada Tuhan. Tetapi Ishak tidak jadi dipersembahkan sebab Tuhan hanya menguji. Amin. Hanya menguji. Jangan pergi ke gereja. Mati kalau pergi ke gereja. Hanya menguji. Ria ndak mati, malah gemuk dan segar. Wah, naiknya banyak saudara saya. Malu kalau diceritakan. Puluhan kilo. Dulu ndak begini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, gemuk dan segar dalam penyertaan Tuhan, beria-ria seperti juga Nabi Habakuk. Nanti saudara kita bahas ya. Banyak hal yang indah di season 1, season 2 nanti luar biasa. Saudara benar-benar renungkan firman ini dan kerjakan. Nanti hidup saya dan saudara akan mengalami kasih Tuhan. Saudara, Imam Abraham sangat kokoh menantikan kelahiran Ishak 25 tahun dan bersedia mempersembahkan kepada Tuhan. Iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang berkualitas, iman sejati, itulah yang Bapa Tuhan mau. Bapa Kristus Allah kita mau, saudara. Bapa yang mulia, Bapa yang dahsyat. Saudara, tidak heran Abraham dikenal sebagai Bapa orang beriman, orang percaya. Haleluya. Mari saudara, kita belajar tentang seorang Nabi Habakuk.
Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan hatimu sore yang indah ini lembutkan. Biarkan hatimu boleh dibaca oleh Roh Kudus, supaya subur saudara tanah itu. Bagaimana kuasa Tuhan akan melingkupi kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya, ya, kitab Habakuk ya, yang hanya terdiri dari 3 pasal. Yang tadi yang pasal ketiga sudah dibacakan oleh saudara kita Mas Bagas, berisi tentang nubuatan-nubuatan dan penglihatan Nabi Habakuk perihal bangsa Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk merupakan pergumulan Nabi Habakuk sendiri atas penderitaan bangsa Israel, bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan sendiri. Haleluya. Ketika bangsa tersebut begitu parahnya dihancurkan oleh bangsa Babel atau orang Kasdim, saudara, Habakuk ini bergumul. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda diserbu dan dihancurkan oleh bangsa Babel. Karena pemberontakan, setiap ada pemberontakan, pasti Tuhan mengerjakan sesuatu. Saudara, jangan pernah kita menjadi pribadi yang memberontak. Firman Tuhan di waktu kemarin, beberapa waktu yang kemarin, tentang apa? Tentang pemberontakan itu, tentang hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang tertolak, selalu tumbuhnya pribadi pemberontak. Pribadi pemberontak, saudara. Shalom Buramdona, Tuhan memberkati. Haleluya. Seorang hati pribadi kalau sakit hatinya, dibiarkan jadi kepahitan berkepanjangan, tumbuhnya nanti menjadi pribadi yang memberontak. Saudara, oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda diserbu dan dihancurkan oleh bangsa Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, bangsa Babel ini yang tidak percaya kepada Tuhan begitu sombongnya. Berapa banyak saudara orang yang gak percaya Tuhan, seperti bangsa Babel ini, sombong sekali saudara, tidak percaya Tuhan, selalu memberontak, ada di dalam setiap gereja Tuhan, mengotori baitnya Tuhan saja, saudara. Di mana-mana pemberontakan ini ada, pengacau ini ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hatinya penuh dengan kesombongan. Saudara, begitu sombongnya dalam menghancurkan bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan. Berapa banyak hal ini terjadi sampai hari ini. Umat pilihan Tuhan selalu mereka berjuang, bukan sekedar berusaha, tapi berjuang untuk menghancurkan umat pilihan Allah. Berapa banyak terjadi pemberontakan demi pemberontakan. Kita boleh melihat di mana-mana. Diawali dari sakit hati, diawali dengan cara berselisih, berdebat, terjadilah pemberontakan. Saudara, kalau saya pribadi, saudara ya, karena saya tahu ini sangat tidak disukai Tuhan, dan Tuhan tidak memimpin kita, Roh Allah tidak pimpin kita untuk memberontak, Roh Allah tidak memimpin kita untuk suka-suka kita. Makanya kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun selain selalu taat kepada Allah. Taat kepada apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengakibatkan Nabi Habakuk mengadu kepada Tuhan. Tuhan belum menjawab doa Nabi Habakuk. Firman Tuhan ini luar biasa di Habakuk 3. Tuhan belum menjawab. Apa yang dikatakan, yang didoakan Nabi Habakuk belum Tuhan jawab.
Habakuk belum melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Saudara yang dikasihinya, atas negerinya, atas bangsanya, dia belum melihat sesuatu apapun. Tapi dia terus berdoa menyembah. Dia percaya. Tetapi yang luar biasa adalah Nabi Habakuk tetap percaya, berharap, dan bersorak di dalam Tuhan. Bahkan di tengah penderitaannya yang besar. Amin. Apakah kita bisa melakukan hal ini? Saat doa belum dijawab, ganti yang lain. Ngapain toh setia? Makanan apa setia dan ketaatan itu? Gak ada untungnya. Lebih baik cari solusi yang lain. Gampang sekali, mudah sekali bergeser. Karena apa? Tidak dibangun di atas dasar firman. Semuanya hanya ikut-ikutan. Jadi hasilnya juga seperti itu. Nabi Habakuk ini berdoa, saudara, bergumul, dan belum dijawab Tuhan. Doa belum dijawab, pemulihan belum terjadi atas negerinya. Tetapi dia selalu apa? Percaya, berharap, dan bersorak. Percaya, berharap, dan bersorak. Amin. Percaya, berharap, dan bersorak, itu yang Tuhan mau. Di sini yang mau saya sampaikan. Percaya, berharap, dan bersorak. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menghadapi banyak tekanan dalam hidup, berbagai macam, dari kehidupan kita, rumah tangga kita, dari komunitas kita, mungkin di dalam pekerjaan, di kantor kita, dimanapun kita berada, saudara. Saudara yang dikasihi itu, bahkan di gereja Tuhan, di dalam pelayanan pun, bergontok-gontokan. Saudara, banyak hal yang luar biasa yang terjadi. Yang bisa kita lakukan ya seperti ini, berdoa, berharap, dan bersorak. Seperti yang dikatakan Nabi Habakuk, dia berdoa, berharap, dan bersorak. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak Tuhan mempertemukan saya dengan pribadi-pribadi pemberontak seperti ini. Mereka berdoa dalam nama Yesus. Mereka melayani. Saudara, tapi akhirnya semua yang tidak didasari dengan kebenaran, semuanya terbongkar. Satu lepas satu, bukan satu lepas satu lagi. Korporat, saudara, rame-rame terbongkar semuanya. Saya katakan, hanya apa yang bisa saya lakukan? Hanya berdoa, berharap tangan kasih Tuhan turun, memulihkan keadaan negeri ini, memulihkan gerejanya, memulihkan keluarga lepas keluarga. Saudara, ada doa tertentu yang setiap hari saya naikkan, supaya keluarga lepas keluarga mengalami pemulihan. Yang pertama, saat ada kesatuan hati, Roh Tuhan bekerja. Habakuk ini doa belum dijawab, pergumulannya belum dijawab. Bahkan dia tidak melihat ada pemulihan di dalam negerinya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Firman Tuhan datang kepada kita, seperti yang saya sampaikan kesaksian hidup saya. Firman datang kepada Ria, engkau akan menjadi pelayan di Semarang. Lah kok 4 tahun 4 bulan terus mengalami badai yang dahsyat silih berganti. Wah, macam-macam, saudara. Setiap hari itu kerjanya hanya menangis, berdoa tidak keluar kata-kata. Makanya itulah Roh itu yang berdoa buat saya dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Keluhan-keluhan yang tidak terkatakan oleh saya, saudara. Roh yang menolong saya, Roh Allah yang memampukan saya.
Setiap hari kerjanya berdoa dan berharap dan bernyanyi bersorak-sorai menyembah Tuhan. Dengan suara saya yang cempreng habis ini, saya sembah dia, saya puji dia, saya agungkan dia. Saya berkata, Tuhan, saya berharap kepadamu. Pengharapanku datang daripadamu. Seperti firman Tuhan di dalam Habakuk ini, saudara. Coba saudara simak baik-baik, luar biasa. Dari ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Firman Tuhan dari seorang Nabi Habakuk, saudara. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh yang Tuhan rindukan keluar dari bibir setiap kita, tentunya dari dasar hati yang paling dalam. Firman seperti ini loh, kalimat yang ada di dalam firman Tuhan ini yang harusnya keluar dari lidah bibir setiap kita. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin. Jesus Christ lah kekuatan saya dan saudara. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa. Nanti kita akan nyanyikan pujian ini. Di season kedua nanti kita akan membahas tentang firman ini lagi, saudara. Tentang iman maksud saya. Kita rindu kuasa Tuhan melingkupi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, sungguh sangat baik, terlalu amat baik buat saya dan saudara. Haleluya. Sekalipun Tuhan doaku belum Kau jawab, sekalipun kakiku sebelah kanan belum bisa berjalan, aku harus menggunakan krek, tapi aku percaya Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Bukankah setiap kali Engkau yang menolong hidupku, Engkau yang memberi pencerahan di dalam pikiranku sampai ke hatiku, sehingga damai-Mu melingkupi kehidupan kami. Amin. Saudara, mari angkat tanganmu. Tuhan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, buah, sekalipun pohon anggur tidak menghasilkan buah, pohon zaitun terhalau sudah. Tuhan, kami percaya apapun keadaan yang Kau izinkan atas kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Firman-Mu mengatakan kepada kami, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tidak ada, namun aku kan tetap setia, karena Kau pribadi yang lebih dulu setia menolong kami dari lembah kekelaman dan mengangkat kami menjadi pribadi yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih sore ini Tuhan. Apapun keadaan kami, Kau tetap Allah, sumber kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Mulialah Engkau. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian ini. Mari kita belajar. Saya juga sudah lupa, tinggal refrennya aja yang saya ingat saudara. Tapi saya percaya Tuhan yang menyempurnakan. Kerinduan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bersorak-sorai, beria-ria. Haleluya. Tetap berharap
dan setia pada Kristus. Amin Bu Santi. Luar biasa Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Allah kita layak terima jempol karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Haleluya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Amin. Walau pohon ara tak berbunga, pohon zaitun tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Haleluya. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Katakan, walau pohon ara, sekalipun keadaanmu mungkin saat ini saudara, engkau belum melihat pertolongan tangan Tuhan, percaya saja, berdoa, berharap, dan bersorak-sorai, kata Habakuk saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan,